Halo teman, selamat datang di Six Life Channel. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Indodax. Indodax adalah salah satu marketplace atau pasar di mana kita bisa membeli atau menjual koin kripto. Istilah kerennya adalah trading, yang maksudnya adalah kita membeli koin lalu kita menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untuk penjelasan apa itu koin kripto, kita akan bahas di video yang selanjutnya. Kita langsung saja masuk ke websitenya Indodax memakai Google Chrome. Lalu kita masukkan indodax.com. Kita bisa melihat ini adalah tampilan awal dari website Indodax. Di sebelah kiri atas ada tulisan Indodax, Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange. Artinya adalah di sini market atau pasar untuk pertukaran Bitcoin dan koin kripto lainnya di Indonesia. Kemudian di sini ada tombol daftar untuk mendaftar akun. Lalu di sebelahnya ada tombol masuk untuk login akun yang sudah kita buat. Di sebelahnya ada tombol info. Lalu di sebelahnya lagi ada tombol bahasa untuk mengatur bahasa yang kita inginkan. Ada 3 pengaturan bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina. Nah, kita pakai bahasa Indonesia saja. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Kita bisa lihat sendiri, ini adalah info-info seputar website Indodax ini. Di sini juga dicantumkan beberapa legalitas dari website ini. Ada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ada Bapeti, ada Kominfo. Nah, di bawahnya ada sertifikat-sertifikat yang sudah didapatkan oleh website Indodax ini. Jadi kita bisa menilai bahwa website Indodax ini resmi di Indonesia dan sudah disertifikasi juga. Ini menandakan bahwa ini bukan abal-abal atau tipu-tipu, jadi memang benar-benar resmi dan diakui. Kita akan masuk ke marketplace-nya. Kita klik saja kunjungi marketplace, lalu kita akan langsung diarahkan ke marketplace-nya. Di sini kita hanya bisa melihat dan memantau, karena untuk transaksi kita harus mendaftar dulu, lalu login sesuai dengan akun yang kita daftarkan, baru kita bisa transaksi. Nah, untuk cara membuat akun dan login kita akan membahasnya di video yang selanjutnya. Kita lihat di pojok kiri atas ada tombol navigasi. Kalau kita tekan, kita tidak akan menemukan banyak pilihan di sini karena kita belum login. Jadi belum ada pilihan-pilihan seperti kalau kita sudah login. Selanjutnya ada tombol register dan login kalau kita ingin membeli atau menjual aset. Jadi kita harus memasukkan akun yang sudah kita buat. Lalu kita bisa lihat di sini ada tulisan 1 BTC sama dengan 695 juta rupiah. Nah, di sini maksudnya adalah pada saat video ini dibuat, harga satu buah Bitcoin adalah 695 juta rupiah. Lalu di sebelahnya ada tombol pengaturan bahasa lagi. Lalu di sebelahnya ada tombol menu. Nah, di sini kalau kita klik, kita bisa mengatur mode. Ada mode terang dan mode gelap. Nah, di sini kita akan memakai mode gelap saja. Nah,
Di sini kita melihat ada tabel yang menunjukkan kondisi market saat ini yang terjadi. Lalu pada bagian atas kita bisa melihat tab IDR market. IDR market ini adalah pasar di mana kita bisa membeli koin dengan uang rupiah. Jadi pada saat kita deposit, nah uang kita yang masuk itu bisa langsung kita belanjakan pada pasar rupiah ini atau IDR market ini. Nah, kalau kita lihat dari tabel market ini, kalau kita scroll ke bawah, kita bisa melihat sampai 151 macam koin yang bisa kita beli. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa kita ambil, mau koin yang harganya murah sampai harganya mahal sampai ratusan juta pun juga ada. Jadi kalau kita lihat ini, ada koin yang harganya puluhan rupiah saja per koinnya. Ada yang ratusan, ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, bahkan jutaan dan sampai ratusan juta pun juga ada. Itu menyesuaikan dengan modal yang kita punya tentunya. Kalau kita modalnya kecil ya kita beli saja koin-koin yang harganya tidak lebih dari modal yang kita punya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita mau beli yang harga berapapun dengan uang jumlah berapapun juga bisa, tapi akan lebih efektif kalau kita menyesuaikan budget kita gitu. Nah, kita kembali ke atas. Di sebelah tab IDR market ini ada tab USDT market. Maksudnya adalah di market ini kita hanya bisa menggunakan koin USDT untuk bertransaksi. Jadi misalkan kita deposit, kita memasukkan uang rupiah, nah itu kita harus membelikan uang itu ke koin USDT. Lalu koin USDT yang kita dapatkan itu bisa kita beli untuk koin yang ada di USDT market ini. Nah, kita bisa lihat harga koin USDT sekarang adalah Rp14.559 per koin USDT. Jadi kita harus beli koin USDT di IDR market ini dulu. Nah, kalau kita udah beli dan kita udah punya, baru kita bisa beli koin yang ada di USDT market. Informasi tambahan, USDT atau USD Tether ini adalah salah satu stable coin yang harganya itu dipatok sama dengan $1 Amerika. Jadi ketika kita punya satu koin USDT ini, itu sama aja kita punya uang $1 Amerika. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif investasi bagi teman-teman yang berminat untuk berinvestasi di uang dolar. Kita nggak perlu lagi harus ke bank atau ke money changer untuk menukar uang rupiah kita ke dolar. Kita tinggal beli koin USDT ini. Nah, harganya itu sama dengan $1. Jadi kita lebih dimudahkan dengan koin kripto ini. Nah, kita kembali ke tab yang atas, kita coba masuk ke tab favorit. Nah, di tab favorit ini masih kosong. Jadi fungsinya adalah ketika kita membeli beberapa koin, kalau kita harus melihat IDR market yang sebanyak itu ataupun USDT market yang sebanyak itu kan pasti bingung. Jadi kita cukup memasukkan koin-koin tersebut ke favorit kita dengan cara menyalakan bintang yang ada di bagian kiri dari tabel market. Jadi misalkan kita membeli koin yang posisinya di tengah ataupun di bawah, jadi kita nggak usah repot-repot scroll, kita cari-cari di mana itu.
ya kita tinggal nyalakan bintangnya aja. Nah, misalkan kita membeli beberapa koin, misalkan BTC, kemudian yang agak-agak bawah ini ya mungkin di tengah, mungkin Balancer atau BNB. Jadi kalau kita mau memantau harga nih, kita nggak usah repot-repot, kita scroll naik turun, kita baca satu-satu gitu, masukin aja ke tab favorit. Nah, misalkan kita beli Dogecoin dan misalkan beli Holo atau HOT, nah tinggal kita nyalakan bintangnya lalu kita masuk ke tab favorit. Nah, otomatis di sana koin-koin kita akan terpantau dengan mudah. Lalu kita akan kembali ke either market dan kita akan melihat tabel market yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita baca di sebelah favorit dan nomor ada kolom market. Nah, kolom market ini adalah kolom yang berisi informasi tentang kode dari nama koin atau aset. Misalkan Bitcoin, di sini dia punya kode BTC. Jadi di sini kodenya adalah BTC_IDR. Nah, ini fungsinya apa kode ini? Kode-kode ini akan kita gunakan pada saat kita mencari chart atau pergerakan harga dari koin tersebut. Jadi di dalam chart tersebut namanya bukanlah Bitcoin atau Tokonomi atau AAVE, tapi di situ memakai kode yaitu BTC_IDR atau 10_IDR, AAVE_IDR dan sebagainya. Nah, _IDR ini maksudnya adalah nilai tukar satu koin tersebut terhadap nilai rupiah. Misalkan BTC IDR berarti ya berapa harga satu BTC dalam rupiah. Nah, untuk soal pergerakan harga, soal chart, soal pembacaan, nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Lalu kita lihat lagi di kolom sebelah nama aset ada kolom harga terakhir. Nah, ini menunjukkan harga koin tersebut pada saat kita melihat di market itu. Nah, ini harga ini berubah-ubah ya, tergantung kondisi market saat itu. Bisa naik, bisa turun, ataupun bisa stagnan. Ada yang hari ini puluhan rupiah, terus minggu depan jadi ratusan rupiah. Ada yang hari ini ribuan rupiah, minggu depan puluhan ribu rupiah, dan juga sebaliknya sama. Jadi perubahan harga ini sangat pesat ya, dan kita bisa melihatnya di tab harga terakhir ini. Nah, di sebelah harga terakhir kita melihat vol 24H, maksudnya adalah volume dalam 24 hours atau 24 jam. Nah, ini menunjukkan minat market terhadap koin tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat ini ada BN, maksudnya adalah billion atau miliar. Kalau MN adalah million atau juta. Nah, kalau pasar itu semakin banyak, maka nilainya juga akan semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa koin tersebut banyak peminatnya. Jadi banyak transaksi di koin tersebut. Dan sebaliknya juga, ketika dia nilainya kecil, ini menunjukkan juga minat market terhadap koin itu juga kecil. Jadi uang yang bertransaksi di koin itu juga kecil. Nah, kita bisa lihat di perubahan volume 24 hours ini. Lalu di sebelahnya ada lagi percent change. Nah, ini menunjukkan perubahan berapa persen sih perubahan harga dari koin tersebut. Jadi kita bisa lihat ini ada angkanya berapa persen, dan kita bisa lihat juga kalau warnanya merah dan hijau. Simpel aja, kalau merah artinya dia turun, kalau hijau dia
naik. Nah, seberapa besar turunnya dan naiknya kita bisa baca di persentase perubahan ini. Oke, saya kira itu adalah penjelasan awal tentang Indodax ini, tentang marketplace untuk trading koin kripto. Jadi untuk pembuatan akun, untuk login, untuk transaksi jual beli dulu, kemudian kita jual, terus gimana kita mendapatkan untung, dan kita membaca chart, nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Tekan like jika kalian menyukai video ini. Lalu jika ada pertanyaan atau masukan, saran, ataupun kritik bisa disampaikan lewat kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.